Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani segala aktivitas di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Saya Heti Yuliantika, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Sebelum diskusi ini kita mulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, pendidikan menjadi suatu hal yang paling penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia agar lebih bermartabat. Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, semua warga negara tanpa terkecuali berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya hal tersebut, maka diselenggarakanlah pendidikan inklusi. Inklusi berkaitan dengan aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan pengakuan atas hak individu. Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara, serta dapat menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Pendidikan tersebut memandang bahwa setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak normal pada umumnya, pada tempat yang sama, namun dengan pelayanan yang dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusi dapat dinilai menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua, yaitu pendidikan yang menggunakan pendekatan humanis yang juga harus mempertimbangkan pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Nah, berbicara tentang gender sering diidentikan dengan jenis kelamin atau seks, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering dipahami sebagai pemberian Tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir dan bukan pula sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan. Gender adalah suatu konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa konsep gender bersifat dinamis, yaitu bisa saja berubah dan ditukarkan seiring berjalannya waktu dan perkembangan di suatu daerah tertentu.
Nah, pembahasan gender pasti berkaitan dengan kesenjangan gender yang bahkan banyak ditemukan dalam dunia pendidikan, seperti halnya satu, akses, yaitu fasilitas pendidikan yang sulit untuk dicapai. Dua, partisipasi, yaitu tercakup dalam bidang studi dan statistik pendidikan. Tiga, manfaat dan penguasaan, yaitu banyaknya buta huruf dialami oleh perempuan dan rendahnya keterampilan perempuan dalam penguasaan teknologi. Selain itu, masih banyaknya kurikulum dan buku ajar yang bias gender, serta masih terdapat kesenjangan manfaat yang diperoleh dari pendidikan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender lainnya yang biasa ditemukan di dalam masyarakat yaitu diskriminasi gender, meliputi marginalisasi atau peminggiran, subordinasi atau penomorduaan, stereotip atau citra buruk, violence atau kekerasan, dan beban kerja ganda atau biasa disebut dengan peran publik dan peran domestik. Maka, integrasi gender sosial inklusi dalam pendidikan adalah suatu usaha untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dengan adanya keberagaman perbedaan pada peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah. Dengan cara menerapkan paradigma gender sosial inklusi pada manajemen pembelajaran seperti halnya ketika dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang akan mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang inklusif dan responsif gender pula. Pendidikan yang ber-GSI mencerminkan tentang keberagaman siswa meliputi agama, ekonomi, budaya, gender, bahasa, dan anak berkebutuhan khusus. Perubahan paradigma dalam bidang pendidikan didasarkan pada pendidikan untuk semua anak, yaitu pendidikan yang melayani, menerima, mengakui, memberikan kesempatan, dan memberikan penghargaan kepada setiap anak sesuai dengan pencapaian kemampuannya. Di dalam penerapannya, sekolah ber-GSI mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik terhadap semua anak dengan latar belakang yang berbeda. Karena telah kita ketahui, banyak anak berkebutuhan khusus, namun sekolah luar biasa tidak dapat ditemukan pada semua daerah. Dengan jauhnya jangkauan SLB tersebut dan keterbatasan ekonomi, maka orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya. Selain itu, kebanyakan keluarga dalam cakupan ekonomi rendah memilih menerapkan subordinasi terhadap perempuan, yaitu memutuskan untuk mengutamakan anak laki-lakinya untuk bersekolah daripada anak perempuannya. Maka, dengan adanya sekolah yang ber-GSI dapat memberikan manfaat yang baik dengan adanya kebijakan Education for All yang mampu menampung semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah bersama dengan anak normal lainnya. Namun, di samping itu, kerap sekali terdapat orang tua yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus harus dijauhi karena dianggap kondisi demikian merupakan anak yang sakit dan tidak pantas berdampingan bersama anak normal lainnya. Maka, perlu adanya penjelasan dan pemahaman kepada orang tua dan anak normal lainnya agar mampu bekerja sama, menerima dan memberi dukungan kepada anak yang memiliki keterbatasan agar sekolah yang ber-GSI berjalan sesuai dengan harapan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.